Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh, sulit gitu ya, berinteraksi sama orang terdekat, tapi keyakinan kita beda? Kadang bingung ya, gimana sikap yang pas? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah panduan dari teks Hati Allah bagi mereka yang belum percaya. Fokusnya menarik, gimana merespon perbedaan iman itu dengan kasih, bukan malah menghakimi. Sumber ini langsung kena ke dilema kita ya. Kita bersyukur nih dengan iman kita, tapi di sisi lain sedih juga lihat orang lain kok kayaknya belum sampai di situ. Pertanyaannya kan gimana sih sikap yang tepat menurut pandangan ini? Jangan cuma puas diri gitu, tapi teks ini ngajak kita lihat teladan para nabi dan rasul. Betul, dan yang menarik ya, titik awalnya itu bukan soal adu argumen pinter-pinteran, tapi sikap hati kita sendiri. Teks ini menyorot Rasul Paulus kan di Roma 9 itu. Dia sedih banget, tapi bukan karena marah imannya ditolak, bukan. Tapi karena kasih. Kasih pada bangsanya yang ya gimana ya, menolak tawaran hidup kekal. Jadi ada beban kasih di situ bukan jengkel. Nah, itu langsung nyambung ke poin pertama dari sumber ini ya. Bukan soal paksaan atau kita jadi bete gitu, tapi kesedihan karena kasih. Dan yang lebih penting, jadi terang yang konsisten. Kayak di Matius 5 itu ayat 14-16, kamu terang dunia, gitu kan? Supaya terangmu kelihatan, supaya orang lihat perbuatan baikmu. Jadi, ini soal cara hidup kita sehari-hari ya. Persis. Artinya, daya tarik utamanya menurut teks ini bukan argumen kita yang hebat, bukan kelihayan kita bicara, tapi kehidupan kita yang benar-benar mencerminkan Kristus. Lewat apa? Ya lewat kasih, sabar, perbuatan baik. Penekanannya itu di menjadi saksi. Bukan cuma kasih kesaksian pakai kata-kata, yang kadang bisa terasa maksa kan? Hidup kita ini yang jadi argumennya. Oke, terus kalaupun ada kesempatan ngomong nih, gimana cara nyampeinnya? Sumber ini kan ngutip 1 Petrus 3 ayat 15. Siap sedia kasih penjelasan, tapi, nah ini penting, dengan lemah lembut dan hormat. Kayak pengingat kuat ya, biar kita nggak ngerasa lebih hebat gitu. Itu krusial banget. Teks ini bahkan bilang kasarannya kita ini cuma orang dosa yang kebetulan terima anugerah duluan, gitu kan? Kerendahan hati ini kuncinya. Terus ditekankan juga doa. Doa yang tekun sambil benar-benar bergantung sama Roh Kudus. Kenapa? Karena menurut 2 Korintus 4 ayat 4 itu ada semacam kebutaan rohani. Sesuatu yang bikin orang nggak bisa lihat. Dan itu nggak bisa ditembus cuma dengan kata-kata kita sehebat apapun. Perlu kuasa Tuhan. Ingat doa Yesus di kayu salib, Lukas 23 ayat 34, Bapa, ampuni mereka. Nah, itu puncak sikapnya. Ini menarik sih, soalnya kita kan gampang banget ya jadi frustrasi kalau nggak lihat hasil. Usaha kita kayaknya sia-sia gitu. Tapi teks ini ngingetin ke nabi-nabi kayak Yesaya, Yeremia. Mereka kan terus ngomong, terus setia, meskipun ditolak terus. Jadi fokusnya benar-benar pindah ya, dari hasil ke prosesnya, ke kesetiaan kita. Tepat sekali. Pesan intinya yaitu, tugas kita itu nabur benih kebenaran. Pakai kasih, pakai iman. Soal tumbuh atau enggak, kapan panennya, itu urusan Tuhan. Kayak janji di Yesaya 55 ayat 11 itu kan, firman Tuhan nggak akan kembali sia-sia. Ngerti ini itu sebenarnya bikin lega loh, beban untuk mengubah orang lain itu jadi lepas. Kita fokus aja jadi setia di bagian kita, nabur dengan cara yang benar. Gitu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari sumber ini, lihat perbedaan iman itu jangan jadi ajang kita menghakimi atau merasa paling benar. Justru sebaliknya, ini undangan buat kita. Undangan untuk mengasihi lebih dalam lagi, bersaksi dengan rendah hati, sabar, terus berdoa, jangan putus, dan percaya penuh sama Tuhan soal hasilnya. Intinya, kita mencoba mencerminkan hati Tuhan sendiri. Yang kata 2 Petrus 3 ayat 9 itu, panjang sabar, nggak pengen ada yang binasa. Nah, mungkin sebagai penutup ya buat renungan Anda di rumah, daripada kita habis energi mikirin apa sih yang orang lain percaya atau nggak percaya, gimana kalau seperti saran teks ini, kita lebih fokus ke mengapa kita sendiri hidup dalam kasih dan integritas sesuai iman kita. Mungkinkah cara hidup yang kayak gitu, yang otentik, yang dasarnya kasih, malah punya daya tarik lebih kuat? Mungkin bisa buka pintu pemahaman yang lebih dalam daripada debat kusir. Coba deh renungkan lagi. Gimana Anda bisa secara nyata gitu menerapkan prinsip kasih, sabar, rendah hati ini dalam interaksi sehari-hari?
mulai hari ini.